Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, dengan izin Allah langkah kita dipermudah menghadiri kajian bulanan di Masjid JGC Baitul Maqdis, Baitul Taqdis atau Baitul Maqdis nih. Baitul Quds ya. Al-Quds. Al-Qudus. Mudah-mudahan yang hadir hari ini selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah setiap bulan kita mempelajari sabda beliau. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan menjadi penghuni surga kecuali yang tidak mau. Bukan surganya tidak dikasih, tetapi umat Nabi Muhammadnya yang tidak mau. Maka ada seorang sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah orang-orang yang mau masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Rasulullah menyampaikannya, yang taat masuk surga, yang tidak taat tidak mau. Beliau tidak mengatakan yang taat masuk surga, yang tidak taat masuk neraka, tidak. Beliau sopan sekali menyampaikan sabdanya kepada kita. Artinya apa? Bahwa Allah ngasih surga buat umat Nabi Muhammad seluruhnya, sayangnya kita yang tidak mau. Mudah-mudahan duduknya kita di sini bukti bahwa kita mau banget gitu, pengen banget masuk surga. Sayangnya hati kita terkadang dipenuhi dengan cinta dunia, cinta-cinta yang sementara, sampai kita lupa mencintai yang sesungguhnya. Cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta itu harus diusahakan. Mudah-mudahan duduknya kita di sini membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir usia kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah kita sudah sampai di hadis 14. Mungkin ibu-ibu sudah megang hadis arba'in yang kecil, yang satu saku. Jika sudah sampai ke hadis 14, artinya jamaah Al-Qudus ini insya Allah sudah hafal 13 hadis. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hadis ke-14 ini akan kita bahas. Namun sebelum saya bahas, boleh tolong dibacakan hadisnya. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu damul ri'im muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya Rasulullah adalah utusan Allah kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, orang tua yang berzina, kemudian membunuh orang lain dengan sengaja, dan meninggalkan agamanya terpisah dari jamaahnya. Ya, Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita lihat hadis ke-14. Bisa dilihat di buku, bisa di-download di HP. Biar HP-nya itu isinya bukan dunia semua, bukan hanya TikTok, Instagram, Facebook dan sejenisnya, tapi di HP kita pun ada ayat suci Al-Quran. Download Al-Quran, download hadis arba'in,
Download juga misalnya zikir pagi petang gitu. Biar kita bawa HP itu ada unsur akhiratnya, jangan dunia semua. Di download, kapan kita butuh kita tinggal buka. Kita butuh Asmaul Husna tinggal buka. Butuh zikir pagi petang tinggal buka. Semoga di HP kita ada cara Allah ngasih pahala saat kita membuka atau mendownload ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Baik, hadis ke-14 an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau anhu berarti yang Islam hanya Ibnu Mas'ud. Kalau sebelumnya hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau anhuma berarti dua-duanya sudah masuk Islam. Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berarti ayahnya belum masuk Islam. Nah, hari ini kita lihat apa yang diriwayatkan beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'im muslim. Tidak halal darah seorang muslim yang mana yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Kalau muslim sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena ini hadis jadi beliau mengatakannya wa anni, maksudnya dan bersaksi bahwa aku gitu ya. Mereka bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya enggak halal darahnya, haram dibunuh kecuali 3. Nah, 3 apa saja? Yang pertama atsayyibuz zani. Atsayyib itu orang tua yang sudah pernah menikah tapi berzina. Karena dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah itu dirajam. Dirajam sampai mati. Terus kalau belum menikah diapakan? Kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Hukum Islam itu diterapkan karena agar ada efek jera. Efek jeranya itu yang diutamakan. Kalau tidak ada rambu-rambu Allah, tidak ada undang-undang, nanti manusia bisa melakukan apa saja. Maka dibuatlah syariat Islam yang tujuannya agar umat Islam itu terjaga. Kalau diselingkuhi sakit hati enggak, Bu? Sakit hati. Dikhianati, ada suami berkhianat atau istri berkhianat, itu pasti sakit hati. Agar rumah tangga itu utuh, rumah tangga itu harmonis, maka dibuat rambu-rambu haram gitu, Bu. Namun ketika syariat Allah atau hukum Islam akan diterapkan itu enggak mudah karena harus ada saksi. Jadi di sini dikatakan atsayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariqu lidinihi al mufariqu lil jamaah. Yang halal darahnya yang pertama adalah orang yang sudah menikah berzina. Yang kedua yang membunuh dengan sengaja, dan yang ketiga adalah meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama itu ada yang namanya hadduz zina. Hukuman buat orang yang berzina. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina artinya jangan mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Mengapa Allah sampaikan jangan mendekati? Karena setan punya jebakan banyak agar orang berzina. Orang itu berzina tidak ucuk-ucuk berzina, Mbak berzina yuk Bu, yuk kita berzina, enggak begitu. Ada tahapan-tahapannya di mana setan sudah ngasih lobang-lobangnya, setan sudah ngasih jebakan-jebakannya bagaimana agar orang itu berzina. Ibu masih ingat gak ada 6 atau 7 tahapan ketika seseorang selingkuh, tahapan ketika seseorang akan berzina? Mungkin catatannya hilang ya. Saya buat lagi, Neng minta tisu 6 ya Neng, 6 atau 7.
Saya buat bundelan. 1, Ibu lihat 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang kelimanya ada gelas. Ini orang berzina tahapannya gini nih Bu. Sama orang selingkuh gini. Yang pertama apa? Yang pertama lewat mata. Kenapa saya harus kasih contoh? Biar kita lebih ingat. Yang pertama lewat mata. Mata itu busurnya iblis. Panah. Makanya ada istilah dari mata turun ke itu dulu. Sekarang turun ke kantong. Jadi mata itu pertama melihat Ibu. Ini ada cogan nih. Cowok ganteng. Atau ada joker, jomblo keren. Ada brownies, berondong manis. Siapapun yang bukan mahram, suka kita lihat kan Bu. Nah, ini kerjaannya mata. Laki-laki pun sama. Apalagi laki-laki, ujiannya justru di lawan jenis. Laki-laki ujiannya berat. Kita ini ujian buat laki-laki. Maka yang pertama mata dulu Bu. Ketika orang menatap, wah ini boleh juga nih cewek misalnya. Bohai atau gitu ya Bu ya, gemoy dan seterusnya, maka ini mata. Jangan lupa Utsman bin Affan pernah ketika ada seorang masuk ke dalam pengajian, apa kata Utsman? Telah masuk ke dalam pengajian kita seorang laki-laki yang matanya berzina. Kaget Bu laki-laki ini. Apa kata laki-laki ini? Apakah turun wahyu setelah Rasulullah SAW meninggal? Bagaimana kau tahu kalau mataku berzina? Kata Utsman, orang yang menahan pandangan itu firasatnya tajam. Akhirnya ceritalah laki-laki ini bahwa ketika akan hadir di pengajian Utsman, dia melihat wanita cantik di luar sana dan dia menikmatinya. Maka dikatakan matanya telah berzina. Jadi tahapannya nggak langsung melakukan hubungan intim, mata dulu nih Bu. Kalau sudah memandang, baru yang kedua, kenalan. Itu ibu itu nama siapa? Itu yang barusan lewat tuh, yang pakai jilbab orange siapa misalnya. Atau yang pakai jilbab pink gitu. Itu kenalan kan Bu? Ini kenal. Perempuan juga begitu. Itu yang rajin ke masjid siapa? Oh gitu ya misalnya. Kenalan dia Bu. Kepo. Kenapa? Karena matanya menatap. Coba kalau matanya nggak menatap. Kepo nggak Bu? Enggak. Maka akhirnya kenalan. Yang kedua. Kalau sudah kenalan sama setan dibujuk lagi agar meningkat ke level selanjutnya. Maka ada yang namanya simpati. Apa simpati? Simpan di dalam hati. Jangan diungkapkan, jangan disampaikan bahwa kita salut sama dia, kagum sama dia. Namanya simpati, simpan di dalam hati. Kadang-kadang mohon maaf, kita ketemu teman atau bertemu dengan atasan kita. Seseorang yang Allah kasih kelebihan luar biasa kan Bu. Pernahlah dalam hidup kita begitu. Ada tetangga, ada teman, ada atasan yang Masya Allah Bapak itu baik banget gitu. Adalah Bu. Bapak itu rajin banget, Bapak itu keren banget. Ya Allah itu Bapak pinter banget. Ada kan Bu dalam kehidupan kita tuh pernah kesimpan. Nih hebat banget nih pemimpin kayak gini. Ini orang berani banget. Ini kan gitu ada ya Bu. Tapi simpati saja. Simpan di dalam hati, jangan diucapkan ke Bapak itu. Pak ya Allah Bapak soleh banget sih Pak ya Allah. Saya salut banget. Nggak boleh. Kenapa? Cukup simpati. Karena kalau kita mengungkapkannya dia akan terganggu. Ketika kita bilang, Bapak Masya Allah baik banget, Ibu juga baik. Terganggu kan Bu? Kita mulai, bapaknya diem, kita yang kelepok-kelepok digombalin. Perempuan itu kan punya sifat GR. Perempuan punya sifat GR Bu. Kalau dipuji ya Allah senengnya sampai ke ubun-ubun. Seneng banget. Dibilang jilbabnya cakep itu gak dicuci seminggu. Senengnya luar biasa. Makanya yang paling banyak kena diabetes itu perempuan. Karena sering mengkonsumsi rayuan manis. Kena diabetes dia akhirnya.
Jadi kalau ada orang memuji, kita diam saja. Kecuali yang memuji itu adik, yang masih mahram ya Bu, suami. Kita balik lagi muji dia. Tapi kalau yang bukan mahram, itu cukup simpati, simpan di dalam hati. Karena kalau tidak, khawatir akan ada lubang berikutnya dan dia terjerumus ke dalam lubang berikutnya. Ibu bayangkan batu es. Ibu pernah lihat salju nggak? Ada bola kecil kan yang dibikin dari salju. Ibu lempar ke bawah, dia akan gulung kan Bu? Gede nggak batunya? Jadi besar kan Bu? Digulung lagi, besar lagi kan Bu? Diturunin lagi, tambah besar kan Bu? Rasa tuh begitu. Kalau sudah simpati, simpan saja sudah dalam hati. Kalau diungkapkan khawatir ada VMG. VMG, virus merah jambu. Ada lope-lopenya. Nah, itu yang nggak boleh. Karena kalau sudah simpati, rasanya akan membuncah Bu, membuncah. Pengen ketemu terus gitu. Seneng kalau ketemu dia. Maka ada yang keempat namanya rindu. Nah ini. Kalau kita sudah suka sama seseorang, sudah simpati sama seseorang, itu ada kangennya Bu. Kalau ketemu seneng gitu. Makanya ada yang ngefans sama A, ngefans sama B gitu kan Bu. Kalau ketemu kan gitu. Itu karena memang sudah membuncah, dia simpati sama seseorang terus kangen. Lewat orangnya, ya Allah gitu. Zaman dulu orang mau nikah cuma dita'arufin, lihat genteng rumahnya udah seneng banget Bu. Ya Allah itu rumahnya dia gentengnya cemerlang banget, gentengnya aja udah seneng banget. Dita'arufin, makan kacang, ini dulu saya ngeliat kakak saya, makan kacang ditemenin sama ibu itu. Cuman dilemparin kulit kacang, langsung dek katanya. Kulit kacang dilempar aja Bu, deg-degan dia Bu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngeri kalau zaman sekarang. Karena ada seorang ibu cerita ke saya, Bu Fatia, anak sekarang udah gak malu ya Bu, saya punya anak laki-laki, dia bilang. Pacarnya datang, yang perempuan datang, ucuk-ucuk langsung apa? Cipika-cipiki, ciuman di depan saya. Gak ada rasa malu Bu anak-anak sekarang. Saya mamanya katanya. Tapi temennya udah langsung masuk ke kamar. Saya bilang, gak boleh masuk ke kamar. Jadi sudah permisif. Sudah orang tua itu sudah selalu membolehkan. Mama aku pergi dulu ya, mungkin nanti pulangnya malam jam 10. Besok pagi juga gak apa-apa nah, yang penting bawa martabak. Permisif kan Bu, ngeri. Makanya kalau ada orang tua yang galak, orang tua yang tegas, gak boleh keluar malam. Itu orang tua keren. Kadang-kadang kita takut sama anak kan Bu. Takut anak kabur, takut anak gak betah di rumah, takut akhirnya kita permisif. Berbahaya yang begitu. Maka kalau sudah rindu, membuncah nih Bu, itu pengennya ketemu. Nah orang selingkuh tuh begitu. Kalau udah ketemu, aduh senengnya gitu. Dan ada jamaah saya bilang, Bu Fatia kalau udah selingkuh butuh waktu 2-3 tahun untuk melupakan dia, itu butuh waktu bertahunan Ibu. Nauzubillah. Saya bilang sebegitunya, iya. Saya telepon, ingat wajahnya dia. Karena teleponnya saya pakai waktu telepon dia. Saya bilang jual HP-nya. Saya naik mobil Bu, saya ingat dia lagi. Kok bisa? Karena di mobil itu kami selingkuh. Saya bilang jual mobilnya. Tapi yang lebih parah ketika dia, kalau saya telepon di bawah tangga, saya ingat dia. Kenapa? Karena saya telepon dia di bawah tangga, kan gak mungkin jual rumahnya, kan gak mungkin. Atau jual tangganya, gak mungkin juga Bu. Itu butuh waktu ternyata lama untuk mengobati rasa rindu yang pernah dia tanam ke dalam diri seseorang. Makanya ini, ingat Bu, memandang, kenal, terus simpati. Simpati terminal kita kepada lawan jenis. Udah di sini, jangan dilanjutkan kepada rindu, jangan. Di simpati terminal kita. Kalau udah simpati, kangen kan Bu? Ya Allah, Pak Arif mana? Ada Pak Arif gak di sini? Gak ada kan? Pak Arif mana ya? Gak datang tuh, dia kangen. Kalau sudah kangen terus ketemu, pengennya ngapain Bu? Ngobrol, pengennya curhat, cerita. Dan orang selingkuh itu dibuat sama setan ngangenin. Pengen ketemu lagi.
Coba sama suami perang lagi, berantem lagi, gitu kan Bu. Karena halal. Sama setan dibuat menyebalkan, menjengkelkan, menjenuhkan. Tetapi kalau sama lawan jenis itu nyenengin, ngangenin gitu. Hati-hati ya Bu. Jangan sering-sering ketemu sama lawan jenis yang bukan mahram. Kalaupun ketemu ngobrol, ini pikiran dibuang. Pikiran jangan diperhatikan. Hidungnya mancungan dia sama suami. Nah itu Bapak. Ya Allah kulitnya terang banget ya, beda sama yang di rumah gelap gitu. Jangan dibandingkan. Kalau sudah tumbuh rindu, pengen curhat, udah ngobrol sering, itu akan janjian terus tuh. Ketemu di sini, ketemu di situ, namanya curhat, itu yang kelima. Kalau sudah sering curhat, maka ada cinta. Kalau cinta bagaimana? Cinta itu terminalnya suami istri. Kita sama suami, berikan cinta kita sama suami karena Allah. Ketaatan kita kepada suami karena Allah. Sayangnya kita kepada suami karena Allah, karena terminal cinta itu terminal sama suami. Kalau usaha keenam sudah cinta, apa yang ketujuh? Yang ketujuh adalah mengabdi. Pengabdian. Beda Bu, orang selingkuh, orang pacaran, orang yang mau berzina, ini tahapannya kan memandang, kenal gitu ya Bu, simpati, kemudian rindu, curhat, cinta. Tapi mencintainya bukan yang mahram. Karena ketika simpati dia teruskan rasa itu. Rasa rindunya dia lanjutkan, rasa curhatnya dia lanjutkan sampai akhirnya tumbuh cinta. Kemudian yang terakhir mengabdi kepada hawa nafsunya, terjadilah yang namanya perzinahan. Jadi enggak ucuk-ucuk zina yuk kita berzina yuk. Enggak Ibu, langkah-langkah ini setan udah buat sedemikian rupa. Maka jangan sering-sering menatap laki-laki yang bukan mahram. Jangan Bu. Drakor, drama Korea itu kan pilihan semuanya Ibu ya. Hidungnya takabur, matanya bulat, bibirnya kompak semuanya Bu. Kalau sudah melihat laki-laki yang bukan mahram, maka melihat suami itu kayaknya jelek banget gitu Bu. Sama halnya suami begitu. Lihat perempuan di luar yang bohai, yang semok, seksi dan montok gitu Bu. Lihat istrinya, ya Allah, istighfar terus dia Bu. Udah tua, cerewet, minta duit mulu gitu. Dia transfernya gak ikhlas Bu. Kenapa? Karena matanya sering menatap yang bukan mahram. Maka dilatih dari sekarang agar firasat kita tajam, agar Allah menanamkan cinta kita hanya sama suami. Jangan pernah melihat wajah atau menikmati laki-laki yang bukan mahram kita. Itu mengurangi cinta kita sama pasangan Ibu. Nah ternyata ketika orang sudah menumbuhkan cinta, ada terakhir pengabdian. Kalau kita kan pengabdiannya sama Allah. Cinta kita berikan kepada suami karena Allah. Berbeda dengan orang berzina, ketika dia cinta, pengabdiannya kepada hawa nafsu. Dalam Islam haram, maka orang tersebut dilihat ketika dia berzina, apakah sudah menikah atau belum. Kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Kalau sudah menikah maka dirajam sampai mati. Tapi enggak ucuk-ucuk dirajam, enggak ucuk-ucuk dicambuk. Harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Diingat ya Bu, laki-laki. Untuk tindakan ini, untuk perzinahan syaratnya itu harus laki-laki 4 orang. Kenapa enggak boleh perempuan? Khawatir kalau perempuan itu ngasih informasinya dilebih-lebihkan. Ih saya ngeliat banget kok ya Allah, ngeliat banget Bu, padahal nggak ngeliat. Karena syaratnya dia harus melihat seperti kail masuk ke dalam mulut ikan. Paham ya Bu? Kail masuk ke dalam mulut ikan. Sementara kalau baru foto, baru gitu Bu, itu bukan berzina dalam hukum Islam ya Bu. Walaupun di mata Allah mata bisa berzina, telinga bisa berzina, lisan bisa berzina. Ketika seseorang mengatakan I love you kepada bukan istrinya, bukan mahramnya, zina lisan. Ketika matanya menikmati ketampanan atau kecantikan orang lain, zina mata. Ketika hatinya berhayal, pikirannya menerawang, maka pikiran dan hatinya berzina dan begitu seterusnya. Walaupun zina yang sebenarnya adalah melakukan hubungan intim,
seperti kail masuk ke dalam mulut ikan. Melihatnya begitu, Bu. Bukan katanya, bukan foto, bukan rekayasa, memang melihat langsung. Susah, Bu. Kenapa? Orang berzina kan di ruangan tertutup. Orang berzina kan di tempat yang sepi. Tidak mungkin bisa dilihat oleh 4 orang. Maka di masa Rasulullah SAW, ketika ada seorang wanita ghamidiyah, kenapa dirajam sampai mati? Itu pengakuan wanita ini bukan karena kesaksian 4 orang. Susah, Bu. Saya lupa di masa sahabat atau tabi'in, ada seorang laki-laki bersaksi, Bu, 4 orang. Mengatakan bahwa fulan atau fulanah berzina. Yang satu bersaksi, demi Allah saya melihat dia berzina. Yang kedua pun demikian, demi Allah saya melihat dia berzina. Yang ketiga pun sama, demi Allah saya melihat dia berzina. Tapi yang keempat, dia ragu, Bu. Dia mengatakan, demi Allah saya melihat dia, tetapi saya lupa tahi lalatnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Lupa, Bu, lupa 1 orang, maka dicambuk 4-4-nya 80 kali karena sudah mencemarkan nama baik. Berarti kalau tidak yakin dengan kesaksiannya, dia telah mencemarkan nama baik, maka dia yang dicambuk 80 kali. Saking haramnya mencemarkan nama baik saudara sendiri. Bayangkan, Ibu, di kehidupan kita orang memfitnah banyak ya, Bu. Memfitnah A, memfitnah B, memfitnah C, padahal tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Maka di masa Rasulullah SAW, wanita ghamidiyah ini ketika dirajam bukan karena kesaksian tapi karena pengakuan. Wanita ini ingin agar urusannya di dunia selesai dan di hari kiamat nanti surga menanti. Itu harapannya. Maka langsung menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, aku telah berzina. Beliau ketika mendengarkan wanita ini ngaku telah berzina, Bu, langsung wajahnya nggak kesini, berbalik. Wanita ini menghadap lagi, Bu, ke sebelah kiri. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Beliau buang muka lagi menghadap ke tengah. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Rajam aku ya Rasul, rajam aku. Aku sudah hamil. Apa kata beliau? Wahai fulanah, pulanglah. Engkau sedang hamil. Lahirkan putramu terlebih dahulu. Dipegang tubuh kalimat Rasulullah. Melahirkan dulu. Karena Rasulullah yakin wanita ini pasti sudah taubat. Makanya ngaku kan, Bu. Orang kalau bikin dosa kan sembunyi-sembunyi. Ini beliau saking pengennya, Bu. Perempuan ini saking pengen urusannya diselesaikan di dunia, nggak mau dibawa ke akhirat, Bu. Akhirnya pulang. Setelah melahirkan, ingat lagi pesan Rasulullah SAW, melahirkan dulu, datang lagi, Bu. Bayinya masih merah, Bu. Ya Rasulullah, aku telah melahirkan. Maka rajam aku ya Rasulullah. Apa kata beliau? Tapi anakmu perlu disusui 2 tahun. Susui dulu, pulanglah. Disuruh pulang lagi, Bu. Berharap wanita ini lupa. Sudah taubatlah sama Allah, lupa udah, Bu. Disusui 2 tahun, datang lagi, Bu, ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, sekarang anakku sudah umur 2 tahun dan aku titipkan kepada neneknya. Tidak ada alasan lagi untuk menundaku dirajam. Benar-benar minta dirajam, Ibu. Padahal udah disuruh pulang. Tunggu melahirkan, tunggu menyusui. Sekarang gak ada alasan lagi. Kata wanita ini, akhirnya Rasulullah meminta para sahabat untuk mengumpulkan batu-batu kecil. Batu-batu seperti ibu jumrah, melempar batu. Nah, sebesar itu. Orang kalau dirajam tubuh, na'udzubillah ya, Bu, itu ditanam seleher, dipendem. Yang ada cuma kepalanya saja. Nanti kepalanya itu dilempari dengan batu sampai meninggal. Tapi kan tadi, Bu, harus ada saksi 4 orang. Makanya gak ada dalam hukum Islam, gak ada karena kesaksian, Ibu. Susah. Enggak ucuk-ucuk dirajam. Enggak. Harus ada saksi 4 orang dan mereka 4-4-nya melihat langsung kalau mereka telah berzina seperti kail masuk ke dalam mulut ikan, Bu. Akhirnya wanita ini dirajam, ketika meninggal tercium aroma yang wangi
luar biasa dari wanita ini. Kata Rasul apa? Wanita Ghamidiyah ini sudah menjadi penghuni surga. Karena selesai dia ikhlas menerima hukuman di dunia, di akhiratnya selesai urusannya dengan dosa-dosa tersebut. Lantas bagaimana dengan kita? Jika kita pernah memfitnah orang lain berzina, jika kita pernah bermain hati dengan pria lain, taubat. Walaupun dosa besarnya adalah zina ya Bu, dosa besarnya adalah zina. Tapi jika kita pernah bermain hati, pernah mengotori hati kita dengan pria lain, maka istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nih wajah-wajah ibu-ibu masih cakep-cakep, masih bisa digombalin gitu, masih bisa. Dan parahnya kita kalau digombalin masih seneng gitu kan. Akhirnya WA-an, even hanya cuma mengatakan apa kabar, baik, pas suami datang hapus. Kenapa coba dihapus? Karena kita takut kan sama suami kita. Kalau kita nggak ada masalah kan HP kita dibuka saja sama suami. Aman-aman saja, password kita tahu, suami tahu, password HP suami kita tahu, gitu Bu. Jadi itu milik bersama saja. Kenapa banyak konten yang isinya ketika seseorang mau ngambil minuman dia pegang HP-nya? Karena ada pengkhianat di dalam HP-nya. Takut kalau HP-nya dibaca oleh suaminya, takut kalau HP-nya dibaca oleh orang lain. Kalau kita nggak ada masalah, ya silahkan kan begitu Bu. Nah ini yang membuat kita harus taubatan nasuha ketika bermain hati. Setan bermain tubuh dalam rumah tangga kita. Terkadang sedih juga, sedih ya Bu kalau banyak yang curhat, banyak yang ngadu tuh Bu terkait mantannya lebih perhatian. Terkait waktu reuni dia ketemu sama mantannya dan mantannya lebih soleh. Dari mana kita tahu mantannya lebih soleh? Katanya apa Bu? Kalau jam 3 atau jam 4 dia bangunkan saya untuk sholat malam. Kalau memang dia soleh dia tidak mengganggu istri orang. Iya kan Bu? Kalau dia soleh gak mungkin dia WA-an dengan istri orang. Kalau dia jadi suami belum tentu juga bangunin istrinya. Dia bangunin kita sholat tahajud, dia bangunin istrinya gak sholat tahajud. Maka banyak yang mengemas, mencampur antara sesuatu yang haram dengan sesuatu yang baik, seakan-akan yang haram itu boleh gitu. Banyak kan anak-anak sekarang pacarannya pacaran Islami, bukan malam Jumat, bukan malam Minggu, malam Jumat Bu. Pacarannya malam Jumat, baca Al-Kahfi bareng. Nanti sambil baca tatap-tatapan, nggak bisa dicampur yang hak dengan yang batil. Kalau dosa ya dosa, nggak bisa dicampur-campur. Sama banyak orang-orang selingkuh alasannya apa? Untuk menambah semangat ibadah, nggak bisa. Tetap haram, tetap haram. Maka di dalam hadis ini asayyibuz zani, kenapa orang yang menikah itu dirajam sampai mati? Karena ada sebuah pengkhianatan dalam rumah tangganya. Dulu ada Bu seorang sahabat pulang jihad Bu, tiba-tiba istrinya selingkuh Bu, berzina dengan pria lain. Sahabat ini takut kena rajam kalau dia tidak mendatangkan 4 orang saksi. Akhirnya sahabat ini ngadu ke temannya, bro, mas, ini terjemahan bebas ya Bu. Akhi, istri saya berzina dengan pria lain. Tapi saya tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ini bagaimana? Apakah saya juga kena rajam? Sementara kalau saya paksakan hidup bersama dia, saya jijik. Dia telah tidur bersama pria lain. Ini bagaimana? Tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW begitu. Ketika dalam pertemuan, pria itu angkat tangannya, Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu jika seorang pria pulang berjihad tiba-tiba mendapati istrinya sedang berzina? Apakah dia juga mendatangkan 4 orang saksi atau mempertahankan rumah tangganya padahal dia jijik dengan istrinya? Beliau terdiam sampai turun surat An-Nur. Jadi Ibu nanti kalau lihat surat An-Nur ayat 2 sampai ayat 10 itu ada tuh Bu
hukum berzina, rajam, yang memfitnah orang lain berzina. Bagaimana kalau suami atau istrinya berzina, ada tuh Bu di situ. Ayat 9 sampai ayat 10. Turun tuh Bu surat An-Nur yang menjelaskan bahwa kalau seorang suami melihat istrinya berzina atau sebaliknya, maka dia bisa bersumpah 4 kali sebagai pengganti 4 orang saksi. Istrinya atau suaminya melihat, astagfirullahaladzim, dia lagi berzina Bu. Tapi dia cuma ngelihat sendirian. Saksi gak ada 4 orang, maka dia bisa bersumpah. Demi Allah saya melihat dia berzina, demi Allah saya telah melihat dia berzina, demi Allah saya melihat dia berzina, demi Allah saya melihat dia berzina. 4 sumpahnya tadi sama dengan 4 orang saksi. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah belahan jiwanya dia, istrinya atau suaminya. Dia melihat langsung, tapi dia gak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka sumpahnya 4 kali sama gitu ya Bu ya. Posisinya sama dengan 4 orang saksi. Akhirnya ketika mereka bersumpah, laknat Allah akan menimpa saya jika dia benar gitu ya Bu. Jadi yang laki-lakinya bersumpah, yang perempuannya juga bersumpah. Nah ketika sudah bersumpah nih Bu, dicerai, namanya li'an, pisah Bu. Qadarullah, istrinya ini Bu hamil, yang sahabat tadi, istrinya hamil dan wajahnya itu ketika lahir tuh Bu, wajahnya itu mirip selingkuhannya. Sebetulnya perempuan itu merasa malu ya Bu, kan dia harus bersumpah demi Allah saya tidak berzina. Sama Bu, yang laki-laki kan bersumpah melihat istrinya berzina. Kalau yang perempuan sumpahnya demi Allah saya tidak berzina. Demi Allah saya tidak berzina. Karena kan Rasulullah memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk membersihkan namanya. Makanya dia bersumpah juga, demi Allah saya tidak berzina sampai 4 kali. Yang kelima, demi Allah murka Allah akan menimpa saya jika dia benar. Gitu. Ketika mau ngomong itu tuh Bu, perempuan itu gemeter Bu, gak siap dengan murka Allah. Makanya ketika demi Allah, dia tatap wajah suaminya, dia tatap wajah sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu. Murka Allah akan menimpa saya jika suami saya benar. Itu gemeter dia ngomongnya, takut dengan murka Allah. Akhirnya dipisahkan dan qadarullah Bu, ketika lahir anaknya mirip banget sama selingkuhannya. Jadi ya sudah, memang berarti dia selingkuh. Itu hukum yang ada dalam agama kita, hukum Islam. Kata Allah tidak ada, jangan ada perasaan kasihan saat melempar batu untuk merajam mereka yang sudah berzina. Kenapa? Dianya gak kasihan dengan keluarganya, dianya tidak setia dengan keluarganya. Bagaimana orang yang sudah mencemarkan keluarganya harus dikasihani gitu. Makanya agama Allah ini, hukum Islam ini agar ada efek jera, bukan kejamnya Bu. Makanya persyaratannya kan juga berat. Harus ada 4 orang saksi laki-laki, gak boleh perempuan, harus melihat langsung gitu. Dan ini belum ada kan Bu, saking beratnya. Terus bagaimana kalau ada teman yang curhat kepada kita, Bu Fatia saya pernah punya masa lalu, maka kita anjurkan dia untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Syaratnya berapa? 3. Orang taubatan nasuha 3 syaratnya. Pertama, mengakui dosa-dosanya. Kedua, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Saya pernah cerita sama ibu ya kalau gak salah. Ada seorang mahasiswa, ketika kita bedah buku di salah satu kampus, ternyata Bu, Masya Allah, yang hadir banyak. Yang perempuan ada 500, yang laki-laki cuma ada 200 waktu bedah buku. Di antara laki-laki yang 200 ini Bu, ada 1 yang telepon ke saya. Tapi saya gak tahu kan Bu, namanya 200 orang saya gak hafal. Dia bilang, Ibu kemarin waktu bedah buku saya hadir. Saya di antara 200 jamaah pria yang hadir waktu itu ingin cerita ke Ibu. Dan saya tidak pernah cerita kepada orang tua saya
nggak pernah cerita kepada guru ngaji saya, nggak pernah cerita kepada teman saya. Saya bilang mau cerita apa? Ibu, ketika lulus SMA saya pernah jajan Bu, berzina ya Bu dengan perempuan tidak baik-baik, berzina dengan perempuan penghibur lah gitu. Saya bilang banyak Bu dari SMA, sampai akhirnya saya taubat. Pertanyaan saya, kira-kira ibu bisa nggak menghukum saya? Ibu bisa nggak cambuk saya? Karena setelah berzina, dosa besar. Saya bilang, Mas, negara ini bukan negara Islam. Kalau seseorang melakukannya kena hukum delik kan, melanggar HAM dan seterusnya. Terus apa yang harus saya lakukan Bu Fatia? Saya bilang, taubat. Tolong hukum saya Bu. Dengan caranya ibu mau hukum saya apa? Tolong ibu biar hati saya tenang. Karena saya khawatir sekali dengan dosa-dosa masa lalu saya, dia bilang. Dan saya ingin menikah, saya ingin dalam menjalani hidup dengan normal. Akhirnya saya minta dia sama dia 5 hal. Pertama, salat taubat. Kedua, sholat tahajud setiap malam. Ketiga, baca Quran 1 hari 1 juz. Yang keempat, membaca zikir pagi petang. Yang kelima, tes HIV. Karena dia dari SMU melakukannya. Baik Bu, seminggu dia telepon lagi, Bu Fatia, alhamdulillah saya sudah taubat, saya sudah sholat tahajud setiap malam, sudah baca Al-Quran 1 hari 1 juz, sudah baca zikir pagi dan petang. Tinggal yang terakhir ini Bu, saya tes HIV. Dia agak takut Bu. Saya bilang, Mas, kenapa saya minta Mas melakukan ini? Khawatir kalau menikah, istrinya kena gitu. 3 bulan tuh Bu gak telepon-telepon, terus telepon lagi, Bu Fatia, mungkin Allah menghukum saya. Saya diminta ke sini, saya keluar kota ke Malang. Entah bagaimana waktu itu alat yang untuk memeriksa dia itu harus keluar kota. Terus bagaimana Mas? Nangis dia Bu. Bu Fatia, saya negatif, saya bersih katanya. Berarti saya boleh nikah ya Bu? Boleh, kalau udah bersih boleh. Ta'aruf saja. Ta'aruf Bu. Ta'aruf. Ketika ta'aruf telepon saya lagi. Mau lamaran, telepon saya lagi, padahal saya gak kenal. Tapi entah bagaimana dia seperti jadi anak ya Bu ya. Saya gak kenal. Terakhir Bu, dia walimahan. Ya, ta'aruf sudah, lamaran sudah, nikah Bu. Itu pecah tangisnya dia Ibu. Dia telepon saya, Bu Fatia saya udah nikah. Allah nutup aib saya. Allah memberikan saya kesehatan. Allah baik banget ya Bu gitu. Sekarang saya sedang resepsi pernikahan Bu, saya sedang di pelaminan, lagi di pelaminan telepon Ibu. Kenapa? Karena dia merasa saya punya masa lalu yang kelam. Saya pernah melakukan dosa, Allah baik banget Bu. Ditutup aib saya. Gak ada HIV sama sekali, bersih Bu. Dan dia dipertemukan dengan seorang wanita solehah. Dia bilang alhamdulillah, wanita baik-baik, auratnya rapi, akhlaknya baik. Insya Allah ya Bu, doakan saya punya anak yang soleh-solehah, amin. Saya bilang. Setelah itu saya gak dengar kabarnya lagi. Tapi suaranya masih terngiang, seakan-akan dia putra saya. Anak angkat jadinya ya Bu, jadi anak angkat saya karena dia sudah telepon, sudah curhat betapa dia ingin kembali kepada normal laki-laki yang ingin punya anak, jadi suami yang baik. Jadi kalau ada yang cerita kepada kita tentang masa lalunya, dengarkan dan tutup aibnya. Kenapa? Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka di hari kiamat Allah akan menutup aibnya. Kekurangan kita juga banyak kan Bu? Kekurangan kita banyak. Orang melakukan dosa, dia sudah taubat, lisan kita masih tajam memfitnah dia. Orang tersebut sudah taubat, lisan kita masih tajam menggunjing dia. Bayangkan, dianya sudah gak punya dosa, tapi lisan kita selalu membicarakan kekurangannya, keburukannya. Maka kita pun sama, harus perbanyak istighfar karena dosa-dosa lisan kita yang tidak bisa kita hentikan. Maka untuk as-sayyibuz zani, untuk perempuan atau laki-laki yang sudah menikah, dirajam, maksudnya halal darahnya. Karena memang hukum membolehkan. Begitu juga wan nafsu bin nafsi.
Yang kedua ini membunuh orang lain, ini yang namanya kisos. Kalau di Saudi itu berlaku tuh Bu, kisos. Kalau enggak salah algojonya itu megang pedang. Ini suami saya cerita, beliau dulu kuliah di Madinah. Jadi algojonya itu megang pedang tapi pedangnya disembunyikan di belakang. Yang mau di kisos itu ditutup matanya. Kan kalau dia mau di kisos, pedang kelihatan kan semakin stres dia. Makanya matanya ditutup dan itu cepat sekali. Langsung gelinding kepalanya. Kenapa dia membunuh? Sekarang coba perhatikan, orang membunuh, orang ngebakar orang gitu ya Bu ya. Itu dosa besar. Membunuh itu dosa besar. Orang mencuri dibakar. Istri selingkuh dibunuh, dimasukin ke koper. Begitu murahnya harga nyawa. Padahal haram Bu, haram. Haram dibunuh kalau gitu ya Bu ya. Kalau dia bukan karena dikisos Bu. Membunuh, dibunuh lagi gitu maksudnya. Tetapi saat ini kita lihat orang dibunuh, dibuang di sungai, dibuang di kali. Banyak yang bundir. Makanya banyak kezaliman yang dipertontonkan di depan mata kita. Orang kalau membunuh orang lain, dia berarti zalim kepada nyawa orang lain. Kalau seseorang itu bunuh diri, dia zalim terhadap jiwanya dia sendiri. Kalau orang memperkosa, dia zalim dengan kehormatan orang lain. Tetapi kalau dia berzina, dia zalim dengan kehormatan dirinya sendiri. Bagaimana dengan harta? Kalau dia merampok, mencuri, korupsi, dia zalim terhadap harta orang lain. Tetapi jika dia tidak menunaikan zakatnya, dia telah zalim kepada hartanya dia sendiri. Sementara kezaliman dipertontonkan di depan mata kita. Orang tidak menunaikan zakat, orang berzina, gitu kan Bu? Begitu juga orang membunuh dipertontonkan. Kenapa? Karena mereka tidak menerapkan syariat Islam atau hukum Islam. Jadi ini kan diterapkan agar ada efek jera kan Bu. Karena tidak ada yang diterapkan maka tidak ada efek jera. Orang ABG, anak baru gede, pengen banget cepet kaya, jalan aja dia dengan ABG, angkatan babe gue. Masing-masing punya kepentingan tuh. Anak ABG nih Bu, anak yang baru gede pengen punya HP bagus, rumah luas, barang-barang branded. Pengen Bu, instan dia dapat. ABG yang satunya lagi nih yang angkatan babe gue pengen merasakan daun muda. Karena boleh jadi di rumah istrinya udah kayak ongol-ongol, kayak jelly. Jadi dia pengen nih Bu merasakan daun muda. Akhirnya kepentingan bertemu kepentingan. ABG bertemu dengan ABG, terjadi perzinahan. Nauzubillah, dosa besar. Maka kalau tidak bertaubat, ngeri itu Bu. Allah tidak menghapus dosa-dosa masa lalunya kecuali dengan taubatan nasuha. Begitu juga watarik lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Kalau dia meninggalkan agama, misalnya murtad begitu ya Bu, itu banyak pendapat ulama gitu, banyak pendapat ulama terkait dengan hadis ini. Jadi orang muslim selamat darahnya, selamat hartanya, selamat nama baiknya. Jangan kita cemari, jangan kita ambil hartanya, jangan kita kotori namanya. Ketika kita bergunjing, kita sudah mengotori namanya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka memakan bangkai saudara kamu yang sudah mati? Pasti kamu jijik memakannya. Tapi itulah yang kita lakukan setiap hari, setiap saat ketika kita menggunjing saudara kita. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga kehormatan kita. Jangan sampai kita zalim terhadap diri kita sendiri. Al-Quran diwariskan kepada kita.
Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Qur'an kepada orang-orang yang kami pilih, yaitu kita umat Islam. Tetapi sayangnya umat Islam ada 3 kelompok. Yang pertama menzolimi dirinya sendiri. Tadi Bu, zolim kepada kehormatannya, zolim kepada hartanya, zolim kepada jiwanya. Sekarang kan kezoliman kita lihat dipertontonkan di depan mata kita. Maka kata Allah, ini yang paling banyak menzolimi diri sendiri. Yang kedua siapa? Yang kedua pertengahan. 50-50 STMJ, sholatnya terus tapi maksiat juga jalan. Yang paling keren yang mana? Yang nomor 3. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Yang nomor 3 itu orang-orang yang selalu bergegas kepada kebaikan dengan izin Allah. Nih saya buat ilustrasi, misalnya Mbak Ica ngajak ibu-ibu ke puncak yuk, tapi ngajaknya hujan-hujan. Mana jalannya becek gitu. Jalan ke puncak, mana licin. Pasti komentarnya apa? Enggak gitu kan Bu. Ke puncak yuk. Naik apa? Kita jalan kaki, olahraga. Ya enggak kan Bu. Tapi nanti pemandangannya di puncak bagus banget gitu. Iya sih pemandangannya bagus, tapi kalau naik saya nggak mau. Nah itu orang-orang yang di bawah tuh Bu. Nanti kita olahraga biar badan sehat. Nanti di atas itu banyak pemandangan yang indah. Enggak gitu. Itu kelompok nomor 1 tuh Bu. Kenapa? Takut, malas ngapa-ngapain. Sholat malas, ini malas gitu. Ada kelompok nomor 2, Mbak Ica saya ikut ya. Tapi nanti kalau saya capek istirahat. Iya ya gitu ya. Kita kan begitu kan Bu. Capek sedikit, sekali-kali gak duha, Allah juga tahu kita lagi sakit. Gak qobliyah ba'diyah. Sekali-kali gak puasa Senin Kemis, lagi gak enak badan gitu. Kita sering istirahat kan Bu ibadah kita. Nah itulah nomor 2. Kalau nomor 3 bagaimana? Maju. Yuk olahraga biar badan sehat, hati senang. Kenapa? Karena dia tahu nanti di puncak ada pemandangan yang luar biasa indahnya. Sama halnya dengan para sahabat tabi'in, mereka tahu persis bagaimana nikmatnya surga, indahnya surga, maka mereka tidak akan pernah menunda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu betapa indahnya surga, indahnya bertemu dengan Allah. Mereka justru berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan indahnya surga. Kalau kita tahu Bu, surga indah, surga nikmat, tetapi tidak memaksakan diri, tidak memaksakan tidak memaksimalkan ibadah kita, sehingga kita ya wallahu a'lam ya Bu, surganya di level berapa. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmatnya, memberikan kita redho ya Bu ya, sehingga amal ibadah kita yang jauh dari sempurna dibalas oleh Allah dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan itu Allah berikan kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah gak terasa jam 11-12 menit. Ada yang mau ditanyakan, ditambahkan atau dikurangi, saya persilahkan. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Astuti Nurin dari Marunda. Pertanyaan saya masih sekitar zina ya Bu. Selain istighfar, doa apa dan amalan apa agar kita dan pasangan kita terhindar dari zina? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustazah. Ustazah, kita kalau berangkat dari rumah kan udah ada wudhu. Kita pakai bedak, pakai lipstik, tapi produknya itu udah ada label halalnya, mungkin kayak Wardah. Terus kita masuk ke masjid, kita sholat, itu sah nggak wudhu kita? Masih sah nggak? Udah wudhu dari rumah, ya. Terus? Pakai bedak, pakai lipstik. Oh, pakai bedak ya. Tapi produknya udah ada label halalnya. Kayak Wardah gitu kan udah ada label halal. Kita sah nggak buat sholat? Baik. Make up ya Bu. Satu lagi Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ya, Bu? Ustazah menanya, kalau anak itu di luar nikah, dia mau nikah, apa namanya? Walinya itu wali bapaknya atau wali hakim, Ustazah? Baik. Iya, cukup insya Allah 3 ya. Begini, kita pengen banget anak, keluarga kita, suami istri, anak-anak kita terhindar dari zina. Ketika kita sudah berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ijab qabul sudah ditunaikan, itu ibadah mulai jalan tuh. Ibadah paling lama itu menikah. Sholat 5 waktu hanya 5 menit. Ya kan Bu, puasa bulan Ramadan hanya 1 bulan. Tapi menikah itu ibadah paling lama, paling susah, setannya banyak. Bagaimana agar kita terhindar? Yang pertama, sering-sering sholat tahajud berdua. Sholat tahajud bareng sama suami gitu. Puasa sunnah bareng sama suami. Ayah besok kita puasa sunnah yuk. Yuk, sering-sering bareng sama suami. Ayah bikin santunan yuk, yang kita bantu siapa? Bareng sama suami. Jalan bareng suami, makan bareng suami, itu tipsnya dari Rasulullah SAW agar rumah tangga sakinah, agar hati nyatu. Itu diambil oleh orang barat, Bu. Jadi saya pernah baca majalah, kalau nggak salah Times apa gitu ya Bu ya, tips agar rumah tangga sakinah. Itu semuanya dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mandi bareng, makan bareng, olahraga bareng gitu Bu. Tidur bareng, bercanda, itu luar biasa. Semuanya itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Minta sama Allah, satukan hatiku dengan hati pasangan kita. Minta satukan kita di dunia dan di surga. Agar cintanya dia buat kita dan cintanya kita buat dia. Sering-sering doakan suami. Itu yang pertama. Yang kedua, pengen juga kan anak-anak kita terhindar dari zina ya Bu. Anak-anak kalau sudah laki-laki nih Bu, anak laki-laki sudah bekerja, tanya Bu, udah siap nikah belum? Gitu. Kalau anak perempuan bagaimana? Anak perempuan jika ada yang minta, bagus agamanya, jangan ditolak Bu. Jangan langsung ya pakai motor butut, ya maaf anak saya belum siap. Jangan jawab dulu sebelum tanya sama Allah. Ya Allah nih ada seorang pria namanya ini, minta putri hamba ya Allah, jika memang dia baik untuk agamamu, baik untuk agamanya, dunianya, mudahkan ya Allah, begitu Bu. Kenapa tanya? Jangan sampai dia pacaran berlama-lama. Nikahkan saja sudah. Jadi hindari hal-hal yang memicu ya Bu. Contoh misalnya mohon maaf, menatap tadi Bu. Nah, menatap gambar-gambar yang bukan mahram, itu hindari itu. Gak pantas gitu lah maksudnya. Sama kita bilang sama pasangan kita gitu, ayah kayaknya kita udah gak pantas lagi. Gak pantas lagi melihat hal-hal yang seperti ini. Jadi itu ya, ada usaha, ada doa, sering jalan bareng, ingatkan komitmen bareng-bareng. Ini komitmennya bukan sama orang tua, komitmennya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa, ada usaha, ikhlas menjalani rumah tangganya, tawakal dengan hasilnya. Itu disingkat jadi duit. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas, T-nya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah alam. Terus bagaimana kalau udah wudhu nih di rumah, pengen cakep gitu ya, dandan, pakai bedak, pakai lipstik, pakai sifat mata. Kalau di rumah misalnya kita udah wudhu nih, mau sholat zuhur, pakai bulu mata palsu karena suami mau datang. Selama sudah wudhu boleh.
Yang tidak boleh ibu dandan bermake up tebal 7 lapis, pelembab, krim siang, gitu ya Bu ya. Terus nanti skincare yang lain. Terus wudhu tebel nggak nembus, nggak sah. Harus di remove dulu pakai remover semuanya. Maskara, kenapa khawatir yang tebal-tebal tadi nggak nembus air wudhu, begitu. Tapi kalau wudhu dulu boleh. Ibu mau pakai bedak, mau pakai lipstick, ibu boleh. Makanya mohon maaf, kalau ada yang jadi pengantin, itu saya suka sarankan mereka wudhu dulu. Wudhu dulu baru di make up gitu. Terus jangan bersentuhan sehingga ketika dia datangnya waktu sholat, dia nggak perlu wudhu lagi. Kan kalau kenapa nggak sholat? Habis itunya suka tukang riasnya suka marah-marah gitu kan Bu. Karena wudhuin lagi. Maka diusahakan wudhu dulu baru di make up. Sehingga nggak ada masalah. Dia udah datang waktunya ganti baju, sebentar ya saya sholat dulu. Berapa sih sholat gitu. Atau cari timingnya, jamnya yang dia tidak meninggalkan sholat begitu. Karena banyak yang izin ke saya, Bu Fatia kalau lagi jadi pengantin boleh nggak sih nggak sholat? Saya bilang, Bu, yang nyuruh sholat siapa? Kenapa izinnya sama saya? Wajib ya Bu, rukun Islam yang 5 itu wajib. Dan haji ada syaratnya jika mampu. Jadi boleh intinya itu. Dan yang terakhir, bagaimana dengan anak yang lahir di luar nikah? Maka walinya wali hakim. Ayahnya tidak bisa. Tidak ada hubungan jadinya. Jadi kalau di luar nikah itu walinya nggak bisa dia. Kemudian ini ekstrimnya Bu, ekstrimnya ya. Itu ada yang berpendapat boleh dinikahi karena dia bukan gitu. Tapi kita kan nggak ngambil pendapat ini. Udah walinya wali hakim gitu saja. Karena dia bukan tidak bisa, dia tidak bisa menjadi walinya. Gitu. Makanya sebetulnya anak ini bersih, dosa orang tuanya kan, yang dulunya pernah berzina. Gitu. Anak ini bersih, Bu. Maka diusahakan anak-anak kita dijaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi intinya tidak boleh menjadi walinya, itu saja. Begitu ya Bu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita bertemu lagi bulan depan dengan hadis ke-15 insya Allah. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, kekuatan, kemampuan mengamalkan apa yang Allah dan Rasulullah sampaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kalau kita husnul khatimah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.